Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kitab At-Tibyan fi Umul Quran, karya Ali As-Sobuni. Jadi kitab ini yang kita akan bahas hanya bagian kecil saja supaya kalian bisa memahami cara penulisan beliau. Saya akan ambil satu contoh, ialah halaman 45 ya, halaman 45. Tentang Faslul Rabi. Kita akan lihat bagaimana beliau menuliskan tentang di sini al-Faslul Salis, Hikmat Nuzulul Quran. Kemudian kita akan bahas tentang Faslul Rabi, tentang apa ini ya? Kita lihat. Oke, Faslul Rabi tentang Jam'ul Quran atau pengumpulan Quran. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai menerjemahkan tentang. Oke, kita akan masuk ke Jam'ul Quran fi ahadin nubuwah, yaitu tentang Jam'ul Quran fi ahadin nubuwah, Jam'ul Quran pada masa Nabi SAW. Jam'ul Quran fi Quranul Karim fi ahadain, pengumpulan Quran Al-Karim dalam dua masa, adun nabuwah, zaman Nabi, wa adul khulafaur rasyidin, yaitu pada masa khulafaur rasyidin. Wa qad kana likulli jam'u khasaisu wa mazayahu. Adapun pengumpulan Quran secara khusus itu mempunyai keistimewaan. Mazaya itu keistimewaan. Wa kalimatu jam'u, adapun kalimat jam'u, tatduqu ahyanan wa yuradu minhal al-hafiz wal istizhar fi sudur rijal. Adapun kalimat jam'u itu mengumpulkan Quran, atau jam'u itu, jama' itu, tatluqu ahyanan, kadang-kadang mengarah kepada hal-hal untuk pemeliharaan, al-hafiz pemeliharaan atau penghafalan, di fisuduri rijal, dalam hati atau dada seorang. Artinya menghafal Quran dalam hati seorang. Jadi memelihara itu, jamu itu bermakna memeliharanya dalam hati manusia. Wa tatluqu ataratut iradu minha al-kitabata wa tasjilu fi sahaif wal awraqi. Atau juga bisa mengarahkan kepada hal-hal ingin menuliskan, atau bisa juga mengumpulkan Quran dalam bentuk tulisan. Wa tasjilu, atau pencatatan fi sahaif, dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran, wal awraqi, atau daun-daun. Wa qad kana al-jam'ul Qur'anu fi asr an-nubuwah al-amrayni ma'an. Karena itu pengumpulan Quran pada masa nubuah itu terdapat dua hal secara bersamaan juga. Jadi ini menjelaskan tentang Nabi SAW itu mengumpulkan Al-Quran pada dua hal. Awalan wal jam'u fis sudur. Yang pertama ialah memelihara Al-Quran atau mengumpulkan dalam hati, antorikil hafaz wal istizhar, yaitu dengan cara memeliharanya dan menghafalkannya. Sanian al jam'u wal fis sutur. Yang kedua ialah mengumpulkan Quran dalam tulisan, yaitu dengan cara antorikil kitabah wa naqsy, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ukiran. Jadi kita akan berusaha untuk membacanya satu persatu, memahaminya. Itulah fungsi nanti mata kuliah ini. Sambung. Wa satanahaddatsu an kalal jam'ina bi syai'in min tafsil. Oleh karena itu kita akan membicarakan hal tersebut tentang pengumpulan sesuatu ini min tafsil, dengan cara terperinci. Itu bayyana lana
al-inaya al-faiqatul bil Qur'ani al-azim wa kitabatuhu wa tadwinuhu. Itu menjelaskan kepada kita semua tentang kehati-hatian atau kesempurnaan Al-Quran Al-Azim dalam bentuk tulisannya, wa tadwinuhu, dan dalam bentuk susunannya atau pengumpulannya, penyusunnya. Mimma lam yasbiqu li kitabi samawiyya annala minan riaya wal inaya al ihtimamu kama nalahul Qur'anul Karim. Mohon maaf ya, karena saya depan toko jadi agak ribut ya. Mimma lam yasbiqu, yaitu di mana hal tersebut ialah sambung ya. Mimma lam yasbiqul kitabi samawiyya ananala min riaya wal anaya wal ihtimam kama nalahul Qur'an Karim. Dengan apa-apa yang telah mendahuluinya, belum mendahului kitab ini, bahwa kitab ini merupakan kitab samawi yang kita peroleh, yang ananala untuk memperoleh riaya itu pelindungan, inayah itu pemeliharaan, wal ihtimam itu kehati-hatian, sebagaimana memperolehnya dalam Al-Quran Karim, sebagaimana kita memperoleh Al-Quran Karim. Itu bahwa kitabullah itu merupakan Al-Majid, kitabullah itu merupakan kitab yang mulia, wa mu'jatun Muhammad al-Khalid, dan mujizat Nabi Muhammad SAW yang yang kekal. Jadi ini sini maksudnya lah, tanpa melampaui batas bahwasanya kitab ini kitab samawi yang diperoleh secara yang kita dapatkan dalam bentuk dari riayah itu kemuliaan atau perlindungan, al-inayah itu pemeliharaan, al-ihtimam itu kehati-hatian, kamana lahu sebagaimana Al-Quran Al-Karim itu yang mulia, Al-Karim, sebagaimana kitab Allah itu yang mulia, wa mu'jizatul Khalid, dan merupakan mujizat Nabi Muhammad yang momen itu yang kekal. Oke, sambung lagi. Saya persingkat ya supaya cepat. Jam'ul Quran fi sudur. Nah, ini dijelaskan tentang Jam'ul Quran fi sudur. Nuzul Quranul Karim ala Nabil Ummi. Adapun Al-Quran Karim itu turun pada Nabi Muhammad yang ummi. Yang ummi itu maksudnya tidak mengenal kitab-kitab terdahulu. Fakanat himmatuhul munsarifatul ila hafzihi wa istizharu liyahfazuhu kama nazalul Quran. Sebagaimana himmatuhu, bagaimana semangatnya para munsarif itu ila hafzihu, kepada untuk memeliharanya dan menghafalnya, liyahfazu, untuk menghafalnya sebagaimana diturunkan kepadanya. Jadi semangatnya Nabi Muhammad SAW itu dimana itu mampu membuat beliau sangat bersemangat untuk menghafalnya, memeliharanya, dan menghafalnya sebagaimana diturunkan kepadanya. Tsumma yaqra'u 'alan nasi 'ala mukhtil yahfazuhu wa yasruhu. Kemudian setelah Nabi Muhammad menghafal, kemudian dibacakan kepada manusia secara berangsur-angsur untuk dipahami atau dipelajari dan untuk dihafalkan kepadanya. Daruratun bukan bahaya. Daruratun itu bentuk darurat itu sebagai syarat atau sebagai perlakuan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang ummi, sebagaimana Allah mengutuskan kepada orang-orang Arab, al-Arabul Ummiyin, kepada orang Arab yang buta akan tulisan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'maluhu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad Rasul itu yang ummi kepada umat-umat yang ummi, kepada manusia yang ummi. Yatlu alaihim, kemudian disampaikan kepadanya juga ayat-ayat kepadanya, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab tersebut dan hikmah atau bijaksana, atau di situ diartikan sunnah. Jadi Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, walladzi ba'atsa fil ummiyin, Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada umat yang ummi, yatlu alaihim ayata, dan mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat tersebut, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, bijaksana atau sunnah. Al-Jum'ah ayat 2. Oke, ngomong lagi. Kita habiskan ya. Wa min sya'nil ummi, adapun urusan tentang ummi, fil 'adah, menurut kebiasaan, an ya'tamida ala hafizatuhu al-fizatihi wa zakartihi li'annahu la yaqra'u la yuktabu wa laqad kana al-umma al-arabiyyah ala ahli nuzul al-Qur'an. Dan pada kebiasaan itu ayat tamida itu diartikan itu mengikuti kepada pemeliharaannya dan peringatan kepadanya, sungguhnya li'annahu la yaqra'u, sungguhnya dia tidak dibaca dan tidak ditulis. Walaqad kana al-ummatul arabiyyah, sebagaimana umat manusia atau umat Arab pada masa tersebut, pada masa turunnya Al-Quran, tamatta'a bi khasaisil arabiyyah uruba al-kamilah, sebagaimana mereka itu senang-senang terhadap kekhususan kebiasaan orang-orang Arab yang pada masa tersebut yang sempurna. Mereka allati fiha quwwatul dzakira, mereka sempurna dengan ingatan mereka, kekuatan ingatan. Wasar'atul hafaz, dan sangat cepat menghafal. Wasilatul azhan, dan sangat intelektual. Wa kana al-arabiyyul ahfazul mi'atul alafil lil ash'ari, sebagaimana orang-orang Arab tersebut menghafal sampai 100.000 sampai ratusan syair-syair. Wa ya'riful ahsab wal ansab, dan juga mereka mengetahui ilmu hisab dan ilmu nasab. Jadi orang-orang Arab pada masa itu sudah intelektual, sudah tinggi, sehingga ketika turun Al-Quran mereka sangat senang terhadap kebiasaan mereka yang memang sangat sempurna dalam menghafal, dalam dalam intelektual, seperti itu maksudnya. Fayazdazhiruha an jahril qalbi, maka mereka menghafalkannya dengan menghafalkan dalam hati. Wa ya'rifu at-tawarikh wa khilla ayat tajida minhum la ya'idul lakal hasab wal nasab, maka kita mengetahui bahwa mereka itu sangat kental dengan sejarahnya, dan sangat sedikit kita mendapatkan mereka itu tidak bisa ilmu hisab dan ilmu nasab. Jadi orang-orang Arab itu sangat sedikit kita menemukan orang-orang tidak mengetahui ilmu hisab dan ilmu nasab, atau mereka tidak mengetahui tentang menghafal Al-Quran, menghafal syair-syair ala status asy'aruha, dan mereka sangat sedikit, tidak mungkin mereka, maksudnya gini, sangat sedikit kita menemukan mereka tidak mengetahui ilmu hisab, ilmu nasab, dan ilmu tentang menghafal syair-syair. Wa su'ubal afzuha, itu merupakan su'ubal, itu maksudnya su'ubal ini su'ubal ini perlindungan atau apa ini? Atau kusukaran hafzuha, atau su'uban afzuha,
sangat sulit kita menemukan hal tersebut. Itu maksudnya. Subah itu sangat sulit atau kesukaran, seperti itu. Nah, kemudian Thumma sampai datang kepada mereka Al-Quran Al-Karim. Thumma ja'ahumul Quran Al-Karim fabarrahum biquwwati bayanu. Yang mampu mempesonakan mereka atau gemerlapnya Al-Quran itu mampu memalingkan perhatian mereka karena kekuatan biquwwati bayanu, karena kekuatan bayannya. Warau'atul ahkamihi, dan kemuliaan hukum-hukumnya. Wajalalul sultanu, dan keistimewaan kekuatannya. Fa'adha alaihim masyair, sehingga mereka masyair itu sehingga mampu karena Jalal Sultanu, karena kemuliaan kekuatannya, mampu menginformasikan kepada mereka suatu hal. Wa istahwaza ala uqulihim wa afkarihim, sehingga mereka itu mengikat akal-akal mereka. Artinya karena mereka kagum kepada Al-Quran, sehingga mereka mengikat akal mereka, wa afkarihim, pemikiran mereka, hatta sarafahim mahammahum ilal kitabil majid fatammamu wajuhum bi nahwihi, sampai mereka itu lupa atau memperhatikan. Sampai saking hebatnya Al-Quran, sampai mereka memperhatikan kitab tersebut, sehingga mereka mampu memanfaatkan atas sebagaimana Al-Kitabul Majid, kitab yang mulia tersebut. Fatamamuhu wajuhum nahu, dan mereka memanfaatkannya hal tersebut. Sehingga mereka menyempurnakan atas kerahan mereka. Yahfizunahu wa yastadhiruna ayati surat, sehingga mereka ya Allah menghafalnya, memeliharanya dengan hafalan ayat per ayat dan surat per surat. Wa taraku syair li'annahum wajadu fil Qur'ani ruhul ayat. Mereka mulai meninggalkan syair-syair tersebut, syair-syair yang tadi mereka hafal, karena sesungguhnya mereka melihat mereka mendapatkan semua hal tersebut dalam Quranul Karim, ruhul hayat, ruh atau nyawa yang ruh yang hidup, atau mereka melihat bahwa Al-Quran Karim itu ruhul hayat, hidup mereka. Jadi menjadikan kalau dikatakan dalam kitab itu menjadikan pedoman hidup, ruhul hayat, seperti itu. Dan mereka meninggalkan syair-syair tersebut, dan mereka mendapatkan Al-Quran Karim ruhul hayat, menjadikan pedoman hidup mereka atau ruhul hayat, kehidupan mereka. Inilah kisah at-tibyan fil Quran. Salah satunya adalah tentang jamul Quran fi ahli nubuwah. Nanti insya Allah kita sambung lagi dengan kitab yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika sekiranya ada salah-salah kata atau salah-salah penafsiran atau salah-salah penerjemahan, tolong dikoreksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.